Ini berdasarkan atau berasal dari Abu Zaid. Jadi ada salah seorang sahabat yang dia dipanggil sebagai Abu Zaid. Namanya dalam bahasa Arab kalau dimulai Abu-Abu, Bapak kan Ibu sekarang kan tren pula nama orang, apalagi nama-nama Ustadz Abu. Nah, ada kelompok suka menamakan dirinya Abu, tapi bukan Abu-Abu. Jadi itu ya sebenarnya dia ya di satu sisi memang Rasulullah karena itu tradisi orang Arab. Rasulullah itu kan orang Arab. Tapi apakah sunnah artinya harus kita begitu kan tidak juga. Dan itu kan tradisi menyapa dan bermuamalah antara sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah maghrib dan majelis ilmu, yaitu majelis Asy-Syama'il Muhammadiyah, yaitu membahas tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Saya mohon maaf pada maghrib ini terlambat karena saya baru dari airport. Tadi diperkirakan pesawat turun jam 6, tapi pas mau turun naik lagi dia. Ini nasib, saya bilang tadi tidak sempat lagi. Rupanya ada pesawat kecil yang mau mendarat, sehingga dia putar dulu. Alhamdulillah kita Bapak Ibu sekalian pada malam ini bertemu kembali di majelis mulia ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita di dalam membahas tentang hadis-hadis ini sudah sampai kepada hadis yang ke-17 ya. Ke-17 yaitu ya Rumaisa yang menceritakan bahwa dia melihat dan bahkan saking dekatnya beliau dengan khatamun nubuwah, artinya cap nubuah yang ada di punggung beliau, sampai beliau bilang kalau saya berkehendak ingin menciumnya, saya bisa menciumnya. Yang penting di sini adalah Imam Tirmizi memaparkan hadis ini, menjelaskan kepada kita siapa-siapa saja sahabat-sahabat yang memberikan kesaksian melihat sendiri adanya khatamun nubuwah di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya yang menjadi intinya. Kemudian dari penglihatan kesaksian mereka, bagaimana disimpulkan oleh ulama, pertama sekali bagaimana bentuknya, berapa besarnya, apa warnanya, kemudian di mana posisinya. Itu disimpulkan khatamun nubuwah itu. Jadi dengan hadis-hadis ini nanti maka diyakini
bahwa khatamun nubuwah itu ada. Bagaimana sifat-sifatnya? Inilah Bapak Ibu sekalian yang kita jelaskan. Dan kita sudah menjelaskan hadis Rumaisah. Malam ini kita keperkuat menjelaskan hadis yang ke-18. Yang mana hadis ke-18 ini, sebenarnya hadis ini sudah berlalu. Hadis ini dari Ibrahim bin Muhammad, yang mana dia ini salah satu anak Ali bin Abi Thalib. Maka dia berkata, dia menceritakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, "Idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa qala baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin." Ini Bapak Ibu sudah berlalu hadis ini di hadis nomor 6. Jadi hadis nomor 6 dari Ali. Coba kalau kita lihat dalam hadis itu panjang sekali Ali menjelaskan sifat tubuh Rasulullah. Jadi di dalam sifat Rasulullah yang panjang itu, dan ini sudah kita baca. Di dalam sifat itu memang waktu itu kita tidak fokuskan membahasnya, masalahnya akan dibahas secara khusus. Maka pada hadis ini, inilah pembahasan secara khusus. Berarti salah satu yang menyaksikan adanya khatamun nubuwah di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini berdasarkan keterangan daripada salah seorang anaknya, yaitu Ibrahim bin Muhammad. Ini maksudnya Bapak Ibu sekalian cucunya, karena walad itu semua garis keturunannya. Dan itu cucunya Ali bin Abi Thalib. Dia berkata bahwa Ali apabila dia menjelaskan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ dia di antara apa yang dijelaskannya, baina katifaihi, antara dua bahunya terdapat khatamun nubuwah. Di situ ada cap kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin. Dan beliau adalah penutup segala nabi. Itu penjelasan Ali. Kalau penutup segala nabi ini adalah di dalam ayat Al-Quran. Wa ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapa daripada seorang kamu, tetapi dia diutus sebagai Rasulullah dan khataman nabiyyin. Artinya apa? Penutup segala nabi. Hal ini dijelaskan oleh Ali dan diperkuat oleh Ali di dalam hadis yang menjelaskan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini Bapak Ibu sudah berlalu di hadis nomor 6. Maka kita tidak perlu lagi Bapak Ibu menjelaskannya, karena hadis ini panjang. Tapi dari panjang itu salah satu yang dijelaskan baina katifaihi khatamun nubuwah. Antara dua bahu Rasulullah SAW adalah ada terdapat khatamun nubuwah, cap kenabian. Bapak Ibu sekalian, di sini hanya menjelaskan letaknya. Jadi letaknya antara dua bahu. Kemudian menjelaskan adanya cap tersebut kenabian, tetapi Ali tidak menjelaskan bagaimana bentuknya, berapa besarnya. Maka dia ini berarti kesaksian bahwa dia ada, kemudian letaknya adalah antara dua bahu. Baik, hadis berikutnya yaitu hadis ke-19. Hadis ke-19 ini berdasarkan atau berasal dari Abu Zaid. Jadi ada salah seorang sahabat yang dia dipanggil sebagai Abu Zaid. Namanya dalam bahasa Arab kalau dimulai Abu-Abu, Bapak kan Ibu sekarang kan tren pula nama orang, apalagi nama-nama Ustaz Abu. Ada kelompok suka menamakan dirinya Abu, tapi bukan Abu-Abu. Jadi
Itu ya sebenarnya dia ya di satu sisi memang Rasulullah karena itu tradisi orang Arab. Rasulullah itu kan orang Arab. Tapi apakah sunnah artinya harus kita begitu kan tidak juga. Dan itu kan tradisi menyapa dan bermuamalah antara sesama. Maka Bapak Ibu kita kembali kepada apa yang dibuat Rasulullah SAW antara Bapak Ibu 3 hal. Karena yang dilakukan Rasulullah itu harus ingat kita. Maka dari awal sudah saya jelaskan ini. Jadi yang muncul dari Rasulullah SAW itu ada 3 hal. Yang pertama, dan itu semuanya sunnah. Tapi sunnah itu Bapak Ibu ada sunnah itu yang sifatnya tasyri'iyah, artinya dilakukan Rasulullah, dicontohkan Rasulullah untuk menjadi syariat. Artinya dijadikan itu sebagai aturan hidup. Maka dicontohkan Rasulullah. Dan inilah pada prinsipnya apapun yang disampaikan Rasulullah SAW, apapun yang dilakukan Rasulullah SAW, apapun yang diikrar oleh Rasulullah itu merupakan sunnah tasyri'iyah. Yang mana kita Bapak Ibu ada hukumnya yang wajib kita melakukannya, ada yang kita disunatkan. Tapi sifatnya apa? Yang dibuat Rasulullah itu syariat untuk umum. Seperti apa? Cara sholatnya Rasulullah, cara hajinya Rasulullah, kemudian bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita zakat, kemudian umrah, dan segala macam itu tasyriat. Dan itulah rata-rata Bapak Ibu apa yang dilakukan Rasulullah itu syariat. Namun Bapak Ibu ada pula sunnah itu yang sifatnya khususiyah. Khususiyah ini apa? Sunnah itu hanya khas untuk Rasulullah, bukan untuk umat. Maka kita hati-hati. Tidak semua sunnah, setiap sunnah Rasulullah lalu sunnah untuk kita. Tidak seperti itu. Ada yang sifatnya khusus. Tetapi untuk menjelaskan bahwa ini khusus hanya untuk Rasulullah, itu sepakat ulama mengatakan harus ada dalilnya. Karena pada prinsipnya semua dibuat Rasulullah untuk umat. Kalau ada yang khusus sunnah itu harus ada dasar, harus ada dalil yang mengecualikan bahwa itu hanya untuk beliau. Salah satu contoh Bapak Ibu, tak boleh kita melakukannya dan itu hanya boleh untuk Rasulullah SAW. Di antaranya masalah pernikahan. Beliau diizinkan oleh Allah menikah berapa saja. Sehingga beliau istrinya berapa? 9, 11. 9 itu maksudnya apa? Artinya yang hidup bersama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pernah hidup bersama 9 istri. Tetapi beliau menikah sampai 11. Kan gitu. Yang 11 itu ya boleh meninggal, ada yang meninggal, ada yang. Tapi Rasulullah pernah dia hidup dengan 9 istri. Itu maksudnya. Jadi jangan pula nanti ada bapak kepengen istri 11 mencontoh sunnah Rasulullah. Itu menyimpang itu. Jadi kalau Bapak Ibu dengar ada laki-laki kiai namanya apa lebih sekali dia hidup dengan dia lebih dari 4 istri, itu bertentangan dengan sunnah dan tidak boleh, itu khusus. Kemudian juga apa? Wanita bisa menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Itu Bapak Ibu diteraskan dalam Al-Quran. Itu juga khusus untuk Rasulullah SAW. Jangan coba-coba pula kita mempraktekkan hukum-hukum itu. Ada hukum-hukum yang wajib untuk Rasulullah, tidak wajib untuk kita. Boleh untuk Rasulullah, tak boleh untuk kita. Ada yang wajib bagi Rasulullah, tak wajib bagi kita. Itu ada khusus wajib Rasulullah berdosa, dia tidak. Tapi kalau kita tidak ada masalah. Seperti apa? Tahajud. Tahajud Rasulullah wajib, hukum berdosa Rasulullah tahajud. Kalau kita tidak, Bapak Ibu sekalian. Ada mempunyai puasa. Rasulullah itu dibolehkan puasa terus menerus sambung. Makanya waktu berbuka
teruskannya puasa. Kalau kita hukumnya makruh, Rasulullah tidak ada masalah. Jadi ada hukum. Bapak Ibu, kalau untuk merujuk masalah ini sudah dibukukan oleh ulama. Salah satu buku itu pernah saya jelaskan juga di sini dari awal-awal, namanya Al-Khasa'isul Kubra. Artinya itu 2 jilid. Nah, itu bagus juga itu. Kalau ada ustaz yang bisa baca itu. Apa hal-hal yang khusus untuk Rasulullah. Yang menulisnya Imam Suyuti. Dikumpulkannya berdasarkan dalil-dalil. Sampai terangkumlah dalam sebuah buku Al-Khasa'isul Kubra. Inilah hal-hal yang istimewa khusus untuk Rasulullah. 2 jilid kecil. Nah, saya punya bukunya. Nah, kalau Bapak Ibu umpamanya cari ustaz yang bisa membacanya, bagus juga supaya kita tahu kan mana yang khusus, mana yang ketiga, Bapak Ibu, adalah masalah jibiliyah namanya. Artinya sesuatu yang dibuat oleh Rasulullah SAW, yaitu didasarkan kepada sifat kemanusiaannya sebagai manusia biasa. Maka sebagai manusia biasa, dia punya kesenangan, dia punya hobi, dia punya kecenderungan, ya, cara berjalannya, kemudian makannya, kemudian kecuali hal-hal yang betul-betul dianjurkannya. Tapi kalau saat dilakukannya tidak dianjurkannya, maka ada di antara ulama menjelaskan itu hanya sebagai termasuklah Bapak Ibu masalah uruf, hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, tetapi itu kebiasaan orang Arab, dan dia adalah bagian dari orang Arab itu sendiri. Nah, ini mohon maaf sampai sebagian ulama, tapi saya kurang setuju juga karena hadisnya banyak. Sebagian ulama mengatakan, ya, jenggot itu bagi umat tidak wajib. Rasulullah berjenggot, kenapa katanya? Itu hanya sebagai sunnah yang disebut dengan kemanusiaan. Kenapa? Karena di zaman itu orang-orang Arab itu pada Abu Jahal pun bejeng. Abu Jahal itu panjang jenggotnya. Jangan bilang pula Abu Jahal cukur jenggot. Abu Lahab itu panjang jenggotnya. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Pada berjenggot semuanya. Cuman banyak hadis-hadis yang menganjurkan supaya laki-laki umatnya berjenggot dalam bentuk perintah. Karena Rasulullah bukan hanya sekedar melakukan, tapi perintahkan. Pelihara jenggotmu, kemudian jangan dicukur, setelah itu rapikan kumismu, kan itu kata Rasulullah. Tampil kamu beda dengan ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, ada salah satu muamalah yang biasa orang Arab lakukan, dia juga lakukan karena dia tidak ada. Kalau dilakukan Rasulullah, berarti kebiasaan itu tidak bertentangan dengan Islam. Nah, di antaranya apa? Masalah-masalah ini, sosial, kemasyarakatan, adat, bahwa mereka itu kalau orang-orang Arab itu memanggil orang itu paling bagus halus panggilan itu dengan abu. Abu. Maka kalau kita tidak biasa, kadang-kadang apalah abu ni, kadang-kadang tabu pula kan, abu-abu. Kadang jadi CBE pula, jadi abu-abu. Kenapa abu? Karena kita tidak mentradisi barang itu. Itu memang tradisi kehidupan orang Arab tapi kita sebenarnya tidak abunya. Kalau di sebagian daerah, atau saya pernah cerita di sini, biasa panggil bapak. Makanya istri memanggil suaminya, jangan panggil nama. Kurang sopan. Rasulullah memang ada itu hadis Rasulullah melarang seorang istri memanggil suami dengan nama. Karena itu, maka apa? Ya salah satunya dengan sifatnya yang sangat disukai. Maka Rasulullah memanggil istrinya dengan Humairah. Kemudian Aisyah memanggil Rasulullah dengan risalah yang dibawanya Rasulullah, ya kan? Jadi dengan sifat-sifat yang mulia. Maka punya apa? Seorang ibu, seorang istri memanggil, ya maka tanya suaminya, tidak ada masalah. Apa panggilan yang paling abang senangi? Itu penting. Tidak ada masalah. Sebagian daerah Bapak Ibu pakai bapak. Bapaknya Muhammad, bapaknya Ahmad, ayah Ahmad, daripada memanggil namanya. Itu memang gawat Bapak Ibu. Ya, kalau ada istri itu manggil suami namanya apa? Namanya Lutfi. Lutfi sini katanya. Itu lain sekali itu. Kalau ibu-ibu manggil suaminya pakai nak, kesalahannya
ayah Ahmad, ayah Muhammad, kalau ada nama anaknya ayah Ahmad. Orang Arab pakai Abu Zaid. Nah, jadi di sini haddatsana Abu Zaid Amr ibnu Akhtab al-Ansari. Jadi hadis ini dari Abu Zaid Amr bin Akhtab, namanya Amr, panggilannya Abu Zaid. Namanya Amr ibnu Akhtab, dan ini adalah salah seorang Ansari. Dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berkata kepadaku, ya Aba Zaid, hai Aba Zaid. Nah, berarti Rasulullah memanggil dia Abu Zaid. Maka di sini kata para ulama, ini adalah menunjukkan kehalusan, kelembutan Rasulullah SAW dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya. Jadi apa yang disenangi oleh sahabatnya itu dia buat. Maka kita kadang-kadang Bapak Ibu, bukan kadang-kadang ya, harus kita menjaga itu. Kalau kita berinteraksi dengan orang, memanggil orang, panggil dengan panggilan yang paling sopan, yang paling mengenakkan, yang paling menyenangkan. Rasulullah SAW coba dengan sahabatnya. Padahal sahabatnya itu kan jauh bawa tingkat dia. Lalu apa? Rasulullah panggil dia, ya Abu Zaid. Hai Abu Zaid. Nah, dia padahal namanya Amr. Rasulullah tidak katakan Amr. Karena orang Arab kalau dipanggil namanya langsung, tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi itu kurang menghormati. Tapi kalau dipanggil Abu Zaid, ini adalah panggilan yang lunak, panggilan yang lembut, panggilan yang menyenangkan. Dan juga ini Bapak Ibu sekalian, di dalam cara orang Arab ini memanggil dan juga Bapak Ibu berbicara kepada teman-teman, kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ini khusus bagi bapak-bapak ya. Dengan cara apa? Dengan cara yang sangat sopan. Dengan cara yang sangat indah. Maka di sini Bapak Ibu perjalanan yang pertama, ya Aba Zaid, kata Rasulullah. Setelah itu Rasulullah katakan, udnu minni. Udnu minni ini apa artinya? Ini tuntutan permintaan Rasulullah SAW kepada Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari. Udnu itu apa nama? Permintaan. Mendekatlah kepadaku, kata Rasulullah. Berarti dia agak berjarak dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah minta, ya Abu Zaid, udnu minni, mendekatlah kamu kepadaku. Lalu Bapak Ibu sekalian, apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Zaid supaya mendekat kepada beliau? Maka di sini langsung ada di situ permintaan Rasulullah, mendekat untuk apa? Famsah zahri, tolong kamu usap punggungku, kata Rasulullah SAW. Ya, artinya kalau mengusap punggung itu kan taruh tanganmu di punggungku, kemudian di atas punggungku, kemudian gerakkan, diusap. Saya Bapak Ibu sekalian, ya barangkali Rasulullah SAW minta kepada dia, punggung Rasulullah lagi berdebu, atau mungkin Rasulullah SAW gatal, atau Rasulullah SAW, yang penting di sini Rasulullah perintahkan kepada Bapak Ibu sekalian Abu Zaid untuk mengusap punggungnya. Kalau Bapak Ibu bapak kan gitu juga, kalau ada sakit punggung atau gatal, minta tolong sama orang, tidak masalah. Atau barangkali ada debu kotor punggung, tolong diusap. Jadi itu yang disebut masaha. Tolong kamu usap punggungku. Famasahtu zahrahu. Di sini Bapak Ibu sekalian, famasahtu zahrahu, karena Rasulullah meminta kepadaku untuk mendekat, dan mendekat itu dia bermaksud supaya Abu Zaid menyapu, mengusap punggungnya. Lalu Abu Zaid mentaati dan menuruti perintah Rasulullah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ini adalah kehormatan bagi Abu Zaid, mengusap punggung Rasulullah SAW. Kita melihat Rasulullah dari jauh ya, itulah sudah kehormatan. Walaupun umumnya sejuta orang hadir, itu ada Rasulullah di tengah, maka kita akan jadi kebanggaan. Apalagi pernah mengusap
punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi Abu Zaid ini salah seorang dan biasanya ya Rasulullah tidak sembarang. Dan Rasulullah itu memberikan kehormatan kepada salah seorang sahabat untuk memegang Bapak Ibu sekalian punggungnya. Bapak Ibu, banyak sahabat itu berusaha untuk supaya bisa memeluk Rasulullah SAW, bisa mencium Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pernah, Bapak Ibu ya, ini saya lupa nama sahabat itu. Jadi Rasulullah bilang, ini menjelang akhir-akhir hayatnya, sahabatku, siapa yang pernah merasa saya bersalah kepadanya, memakan haknya, mengambil haknya, atau menzoliminya, sekarang juga saya berikan kalian kesempatan untuk membalas. Itu. Jadi datanglah Bapak Ibu, seorang sahabat menunjuk, saya Rasulullah, apa kesalahan yang pernah kau katakan kepadamu? Kamu pernah tak sadar Rasulullah? Rasulullah ketika itu main cambuknya, kenalah bagian perutnya. Terasa sama saya ke Rasulullah. Dan saya menuntut untuk kan kurang hajar pengen mencambuk Rasulullah. Sahabatnya panas gitu kan. Seharusnya kan yang diinginkan dimaaf. Rasulullah kan satu sisi kan dia mengajarkan supaya memaafkan orang. Tapi di sini Rasulullah begitulah sportifnya. Bapak Ibu ya begitu. Ini adab ini. Maka kita jangan segan-segan minta maaf. Maka kita tuh kalau kita bagus juga undang orang makan, selamatan dalam rangka macam-macam, masuk Ramadan, menjelang raya, kumpulkan orang, kasih makan minum. Setelah itu beribadah kita. Siapa yang merasa pernah haknya saya makan, merasa saya pernah berhutang kepadanya belum saya bayar, tolong tuntut sekarang juga. Dan saya siap. Siapa yang pernah saya pukul, pernah saya sakiti, saya siap untuk menerima balasan. Rasulullah bilang begitu itu. Maka itu sunnah Bapak Ibu ya. Pergi, apalagi kita sudah banyak sekali merasa banyak sekali dosa kepada orang. Atau jangan segan datang itu. Tahu kita hak-hak orang kita makan, jangan kita segan-segan. Bapak Ibu, kebahagiaan kita itu adalah kuncinya adalah bukan Bapak Ibu dalam menjaga gengsi diri. Tinggi diri kita itu bukan dengan menjaga gengsi. Tinggi diri kita itu letaknya di mana? Letak tinggi diri kita itu adalah sejauh mana kita berusaha untuk membersihkannya. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung bahagia orang yang selalu membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya. Apalagi besok Bapak Ibu yang akan masuk surga itu orang bersih. Kan saya berulang sekali, kalau tidak bersih kita di dunia tidak akan masuk surga kita. Maka kalau kita besok di akhirat tidak bersih, kotor, maka sebelum masuk surga, kalau dia beriman meninggalnya tapi banyak kotorannya, bersihkan dulu. Maka itulah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita gelimang dosa, selama dosa kita itu bukan syirik, ya tergantung memang kepada Allah. Kalau kita punya amal-amal yang luar biasa, kadang-kadang Bapak Ibu dimaafkan Allah. Dosa kita langsung masuk surga tanpa hisab. Kadang-kadang karena saking cintanya kita kepada Rasulullah, ada orang pemabuk, peminum, tapi cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Barangkali Bapak Ibu besok dapat syafaat Rasulullah. Maka itu jadi amalan-amalan macam-macam amalan itu kita harus di mana kita ada posisi kita berlebih. Jangan ada Bapak Ibu sini juga tidak, sini juga tidak, sini juga tidak. Apa yang akan membantu kita? Karena amal kita itu, kenapa kita disuruh banyak beramal? Karena amal kita lah yang akan dalam kubur besok amalan kita juga. Kadang-kadang Bapak Ibu dosa kita banyak kepada Allah.
Tapi Allah lihat amal kita. Amal membantu orang lain, meringankan beban orang lain, berbakti kepada orang tua. Bapak Ibu, di dunia saja amal itu disuruh kita oleh Allah, dan Quran juga diingatkan supaya kita jadikan wasilah tawassul. Bapak Ibu ingat enggak? Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Rasulullah ceritakan begitulah amal di dunia saja itu menjadi syafaat untuk menghilangkan kesulitan hidup kita. Kalau Bapak Ibu kepepet, baca amal kita, sebut kepada Allah. Tapi bukan kepada orang, kepada Allah. Kisah 3 pemuda yang terkurung di gua. Termasuk hadis sahih itu. Apa ini cara lagi ini? Tidak ada cara, mati lagi. Digoyang batu itu enggak. Sini batu, mati dah. Maka apa inisiatif salah satu mereka? Sudah. Tak ada lagi cara kecuali mohon kepada Allah. Lewat apa? Amal soleh yang pernah dilakukan. Apa amal soleh yang pernah kita lakukan? Kita jadikan tawassul kepada Allah supaya Allah meringankan, menyelesaikan masalah kita. Yang satu apa bilang? Yang satu, ya Allah, kebiasaan saya dalam berbakti kepada orang tua. Saya setiap bekerja mengembala, saya setiap sore membawa susu. Kemudian sebelum susu itu saya bawa pulang untuk istri saya. Saya singgah ke rumah ibu. Saya kasih dulu ibu saya rutin tiap hari, ya Allah. Satu hari ya kemalaman saya kan, ibu saya tidur. Saya tidak pulang, tidur saya di depan pintunya menunggu sampai besok pagi baru saya. Tapi saya tidak bawa. Ya Allah, ini hanya semata-mata aku lakukan kena untuk mencari ridho dan berbakti kepada orang tuaku. Ya Allah, kalau amal ini betul-betul amal soleh yang kau terima, ya Allah, tolong geser batu ini dengan amalku ini. Coba dengan amal Bapak Ibu. Jadi batu kita itu amal kita. Apa yang kita amalkan? Langsung bergeser batu itu Tuhan. Bergeser. Tapi belum dia keluar. Yang satu, kamu apa pernah kamu amalkan? Itu sebenarnya hadis itu ceritakan Rasulullah, Bapak Ibu, untuk apa? Supaya kita sekarang ini apa yang kita amalkan. Jangan satu pun tidak, atau dosa aja yang menumpuk, amal dah. Apa yang istimewa yang kita bisa? Ya Allah, jadikan tawassul kepada Allah. Bapak Ibu, yang satu bilang apa? Ya Allah, saya dulu punya tenaga kerja, makan upah dari saya. Setelah itu apa? Setelah itu dia pergi dan tak sempat dia mengambil gajinya. Akhir gajinya itu, ya Allah, dengan ikhlas kepadamu, saya ingin berbuat baik kepadanya. Saya bantu dia. Jadi ada duit dia kan, duit pekerja kita itu. Akhirnya duit itu diinvestasikannya, dibelikannya kepada seekor kambing. Ini adalah duit tenaga kerjaku kemarin ini. Supaya duit ini berkembang, jangan ditaruh di bank. Dia nak taruh di bank tidak ada kan. Kan ada bank itu riba, bunga-bunga. Kan kalau Bapak taruh punya 10 juta, kamu ke bank dia tuh. Bunga riba. Dia tidak, dibelikannya kambing, tapi atas nama pekerja. Satu saat kalau dia datang, akan saya berikan semuanya. Bapak Ibu bayangkan itu, kambing 1 ekor dipeliharanya, dijaga sampai 1 bukit kambing itu, saking banyaknya. Sekian tahun Pak, datang tenaga kerja tadi untuk minta. Kalau Bapak kira-kira Bapak kasih tidak? Sudah sebukit. Kira-kira lah. La ilaha illallah Pak. Itu kan berat perjuangan itu, hati itu. Minta, Pak saya dulu mohon maaf. Saya tidak permisi, saya tidak sempat. Sekarang saya minta gaji saya dulu. Bawanya sini. Itu semua kambing bukit itu gaji kamu kemarin. Ambil semuanya.
Kaget dia tu kan. Apa kalau bapak semuanya ada duit pegawai kita cuma 1 juta, datang dia setelah 10 tahun. Rupanya sudah menjadi 100 ekor sapi. Bapak kasih 100 ekor tu enggak? Berat itu Pak Ustaz katanya. Cuma 1 juta 100 ekor. Tapi itulah yang dilakukan dan itu ikhlas karena dia ingin membantu. Ya Allah, maka itu ya Allah, aku serahkan semuanya dan dia ambil dan itu aku rela dan itu semata-mata hanya untuk mencari ridhamu, ikhlas kepada-Mu ya Allah. Kalau itu betul-betul amal soleh di hadapan-Mu ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Bergeser sendiri Pak. Begitu dahsyatnya amal itu. Maka kalau kita sakit-sakit tidak ada masalah, tawassul dengan amal soleh kita. Apa amal soleh yang pernah kita lakukan? Udah kepepet kita Pak, tidak ada lagi jalan keluar. Yang ketiga apa katanya? Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ya Allah, saya dulu pernah memiliki sepupu, tapi saya jatuh cinta kepadanya. Cantik orangnya Pak. Saya melamar dia tak terima. Dia tak terima. Akhirnya apa? Ibunya sakit. Ketika ibunya sakit, dia butuh biaya. Saya punya duit. Datanglah dia minjam duit. Minjam duit, ya saya kasih. Saya minta bayar. Maka dia tidak sanggup bayar. Maka apa? Saya minta nikah juga dia tidak mau. Maka apa? Kehormatannya. Maka dia tidak bisa bayar. Ya akhirnya dia menyerah diri. Tapi ketika dia menyerahkan diri, sebelum dia serahkan diri, ingatkannya saya kepadamu ya Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Saya terpepet masa kamu tidak takut kepada Allah. Ketika diingatnya saya kepada Allah, menggemetar aku tobat dan aku maafkan. Dan saya katakan kepada saya, sedekahkan semua uang itu. Dan saya tidak jadi melakukan maksiat itu karena takut kepadamu ya Allah. Dan saya maafkan utang itu. Ya Allah, kalau ini adalah amal soleh, bukakanlah pintu ini. Atau buka keluar mereka semua Pak. Sekarang pertanyaannya, apa amal soleh yang kita lakukan? Jadi berhubungan Bapak Ibu sekalian, ya dengan Bapak Ibu sekalian, hadis yang kita apakan tadi, ini mengenai Abu Zaid ya. Kita harus punya amal soleh yang kita banggakan. Apalagi amal soleh dalam berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Kita Bapak Ibu kalau hiduplah Rasulullah suruh ngangkat, kita angkat ya. Ini cuma mengusap punggungnya. Barangkali gatal, barangkali ada kotoran. Inilah kehormatan yang didapatkan oleh siapa namanya Bapak Ibu sekalian, yang bernama Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika dia mengusap, ini yang menjadi dalil dalam hadis ini, ketika dia mengusap, fawaqa'at asabi'i 'alal khatam. Berarti dia mengusap punggung Rasulullah dengan seluruh jari-jarinya. Diusap-usap. Ketika saya mengusap punggungnya Rasulullah dengan jari-jari saya, maka apa? Tersentuhlah jari saya kepada khatamun nubuwah. Itu yang menjadi dasar dalil hadis ini. Berarti apa? Ini bukan menyaksikan lagi, malah itu lebih kuat lagi Pak. Maka Abu Zaid dia menceritakan tentang khatamun nubuwah yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah berapa orang yang menyentuh? Pertama di antaranya Rumaisah. Rumaisah namanya ya, sahabat kecil. Kecil perempuan dibawa oleh bapaknya kepada Rasulullah. Dia kecil-kecil main-main. Dimain-mainkannya punggung Rasulullah. Bahkan khatamun nubuwah itu digerak-gerakkannya. Maka bapaknya jangan, tidak sopan kamu katanya. Tapi dia ceritakan saya, maka saking dekatnya saya kepada khatamun nubuwah itu, kalau saya mau menciumnya, saya bisa menciumnya ketika itu. Tapi dalam hadis yang panjang,
bapak saya melarang saya memain-mainkannya. Tidak sopan karena itu Rasulullah. Rasulullah itu senang kalau ada anak-anak itu main-main, biarkan ya itu. Bagaimana Hasan dan Husain, kemudian juga Bapak Ibu banyak anak-anak. Jadi kalau ada judul nanti bagaimana Rasulullah dengan anak-anak, itu luar biasa. Dia orang yang lembut, dia orang yang suka Bapak Ibu sekalian menyenangkan anak-anak dan membahagiakan. Jadi Rumaisa. Sekarang siapa ini yang menyentuh juga? Yang menyentuh juga Bapak Ibu adalah Abu Zaid. Abu Zaid. Jadi nanti siapa di antara orang yang pernah menyentuh khatamun nubuwah di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau kita apakan di antaranya Rumaisa. Di antaranya siapa? Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari. Kalau beliau ini menyentuh, kenapa? Karena diminta oleh Rasulullah untuk mengusap punggungnya. Ketika dia mengusap punggung Rasul dengan jari-jarinya, tersentuhlah oleh jari-jari beliau khatamun nubuwah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika dia bercerita itu, yang mendengar bertanya kepada Abu Zaid, apa itu khatamun nubuwah itu, hai Zaid? Maka Zaid menceritakan, yang bertanya itu namanya Ilba namanya. Jadi Ilba dari kepada Abu Zaid. Jadi Ilba dia mendengar dari Abu Zaid, dia bertanya, khatamun nubuwah itu apa? Wa mal khatam? Maka di sini Bapak Ibu, Abu Zaid menceritakan sya'arat mujtami'at. Jadi ketika dia menyentuh itu, Bapak Ibu, dia daging yang tumbuh, yang muncul sebesar kemarin telur burung dara. Tetapi di sini dikatakannya apa? Sya'arat, bulu-bulu yang mengumpul. Bulu-bulu yang mengumpul. Bulu mengumpul maksudnya di sini Bapak Ibu bukan berarti khatamun nubuwah itu dalam bentuk bulu. Maka dengan menghimpun hadis-hadis, ada yang mengatakan daging yang tumbuh, kemudian Bapak Ibu sekalian besarnya adalah sebesar berarti ini maksudnya apa? Dia itu merupakan daging yang tumbuh, kemudian di sekitarnya ada sedikit bulu-bulu yang mengitarinya. Berarti ada bulu-bulu di sekitarnya. Itu yang disentuh oleh Abu Zaid. Sudah azan ya? Ya, silakan azan dulu, puan akan azan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marba hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imah ati Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sambung sedikit mengenai hadis ini. Jadi fawaqa'at asabi'i 'alal khatam. Maka jari-jariku menyentuh khatamun nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di punggungnya. Maka ketika saya menceritakan itu, si Alba bertanya kepadaku, "Wa mal khatam?" Apa itu yang disebut dengan khatam yang kamu maksud? Maka apa kata Alba menceritakan, mensifati khatam itu sya'arat. Sya'arat itu bulu-bulu, mujtami'at yang berkumpul, yang mengumpul. Bapak Ibu sekalian, jadi siapa Abu Zaid menceritakan dia sebatas tangan jari-jarinya menyentuh. Maka berarti apa? Tangan jari-jarinya menyentuh bagian bulu-bulu yang ada di sekitar khatam. Ya, karena kan kalau kita banding hadis ini dengan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan khatamun nubuwah, kalau di sini kan dikatakannya kumpulan bulu yang ada di punggung. Kan ada orang kadang-kadang Bapak Ibu, bulu itu muncul menumpuk di satu tempat. Kadang-kadang di tangannya, kadang-kadang. Dia menjelaskan di sini sya'arat saja. Bapak Ibu sekalian, padahal hadis-hadis sahih yang lainnya yang diceritakan oleh sahabat-sahabat yang melihat dan juga menyaksikan, Bapak Ibu sekalian, mereka mengatakan bahwa yang namanya khatamun nubuwah itu sepotong daging. Jadi potongan daging yang muncul di bagian barizatun, yang dia itu muncul. Beda dia dari dataran punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bihajmil bayda,
yang mana daging itu ukurannya adalah sebesar telur. Dengan tambahan sya'arat mustami'at, dengan adanya bulu-bulu ini, maka hadis ini menambah sifat bentuk daripada khatamun nubuwah. Berarti pertama, dia adalah sepotong daging yang muncul seperti Bapak Ibu, itulah yang disebut khatam, cap kenabian. Kemudian dia besarnya kecil, sebesar telur burung dara, yang sudah disebutkan dalam hadis yang telah lalu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sekitarnya dengan hadis ini ada bulu. Inilah yang kita ambil daripada hadis Abu Zaid yang menceritakan ketika dia mengusap-ngusap punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membaca begini, jangan pula nanti dibilang, apa itu khatamun nubuwah? Yaitu bagian bulu yang tumbuh di punggung Rasulullah berdasarkan hadis. Ini orang ini berarti dia cuma baca satu hadis. Itu bahayanya kalau baca satu hadis. Kalau ada orang membaca satu hadis tentang khatamun nubuwah, hadis ini dibacanya, maka kalau ditanya dia, apa itu khatamun nubuwah? Bagian dari punggung Rasulullah, di situ ada muncul bulu-bulu. Apa dasar kamu? Dasar saya hadis Abu Zaid Amr bin Akhtab. Dia lupa dengan hadis yang banyak sekali. Hadis-hadis sahih yang banyak sekali mengatakan bahwa itu qit'atul lahmin, sepotong daging yang muncul. Kemudian dia besarnya sebesar telur. Bahkan hadis-hadis yang sahih, sahabat mensifati sebesar telur burung dara. Kemudian bagaimana menggabung dengan hadis ini? Ini dibilangnya rambut bulu-bulu. Berarti apa? Dia adalah sepotong daging, berarti sekitarnya itu terdapat bulu-bulu. Dan ketika Bapak Ibu sekalian Abu Zaid mengusap punggung Rasulullah, dia rasakan bulu-bulu itu dengan jari-jarinya sendiri. Wallahu a'lam. Bapak Ibu sekalian, ada sedikit pelajaran dari Abu Zaid ini dalam hadis yang lain, ya, kisah Abu Zaid ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Musnad Imam Ahmad, Bapak Ibu sekalian, ya, dengan hadis ini sanadnya ya yang bisa menjadi hujah dari Abi Zaid Al-Ansari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada dia. Ini dalam riwayat lain, ya. Udnu minni, ya Abu Zaid, mendekat kamu kepadaku. Qala famasaha biyadihi ala ra'sihi wa lihiyatihi. Barangkali Bapak Ibu, ya, pertama Rasulullah barangkali kalau menghimpun hadis ini, pertama dia mungkin dalam hadis pertama Rasulullah menyuruh dia untuk menyapu. Tapi setelah itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengusap dengan tangannya kepala dan jenggotnya siapa? Jenggotnya Abu Zaid Ansari ini. Diusap oleh Rasulullah kepalanya, kemudian juga jenggotnya. Kemudian Rasulullah berdoa untuk Abu Zaid ini. Apa doa Rasulullah? Allahumma jammilhu wa adim jamalahu. Ya Allah, jadikan dia orang yang ganteng, orang yang tampan. Kemudian apa? Abadikan kegantengannya itu. Itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah ini biasanya kalau mendoakan orang, jadi mendoakan orang sesuatu yang Bapak Ibu sekalian bermanfaat untuknya. Barangkali apa? Di sini itu kekuatannya, maksudnya Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian ketampanannya. Barangkali ketampanan dia ini bermanfaat untuk agama. Terus itu. Maka Rasulullah tidak akan mungkin. Maka umpamanya apa? Dia mendoakan Ibnu Abbas. Ya Allah, faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Tiba Ibnu Abbas itu doakannya. Ya Allah, jadikan dia orang yang faqih dalam agama. Kemudian orang yang mengerti tentang tafsir. Datang pula kepada sahabat yang lain, Anas bin Malik. Anas bin Malik ini lain lagi doa Rasul untuk dia. Ya Rasulullah, ya Allah, apa doa untuk Anas? Perbanyak anaknya, perbanyak keluarganya. Maka Anas bin Malik itu bininya banyak, anaknya banyak, kemudian banyakkan hartanya. 3 doanya. Banyak keluarga, banyak anak. Orang kaya. Anaknya lebih hampir 100. Kemudian bininya puluhan. Doa Rasul itu makbul. Biasanya didoakan Rasul. Kenapa didoakan? Karena hartanya menjadi
kebaikan untuk agama. Anas. Di sini ketampanan. Ya Allah jadikan dia tampan dan abadikan tampannya. Maka Rasulullah SAW mendoakan dengan doa yang berkah ini. Maka Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Pertama sekali umurnya panjang, 100 lebih tahun umurnya, di atas 100 tahun. Kemudian Bapak Ibu, semenjak diusap oleh Rasulullah SAW kepalanya, kemudian juga jenggotnya, Bapak Ibu sekalian, sampai tua. Itu kepalanya tak ada uban, kemudian jenggotnya hitam semuanya. Sampai umurnya di atas 100 tahun. Kemudian wajahnya itu tampan. Jadi tidak ada kurut-kurut. Kalau kita ini udah tua, coba Bapak bandingkan foto-foto Bapak. Coba, foto 20 tahun dengan foto umur 78. Gimana kira-kira? Kan muka ini sudah mengurut-ngurut dia Pak, itu ketuaan. Dia ini 100 tahun umurnya, tak ada keriput kulitnya. Kulit wajahnya tetap ternampak tampan. Maka Bapak Ibu sekalian, dia ketika ditanya, maka dia bilang apa? Saya mendapatkan doa Rasulullah SAW. Tapi Bapak Ibu, mungkinkah kita mendapatkan itu Pak Ustadz dari Rasulullah? Mungkin. Bapak Ibu, ada doa-doa kalau kita bercahaya muka kita selalu, ada amalan-amalan yang perlu kita amalkan. Supaya muka kita itu jernih, muka kita bercahaya. Insya Allah akan kita jelaskan nanti pada pertemuan yang akan datang, apa wajah-wajah membuat muka bercahaya sebagaimana yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Apalagi bapak-bapak kan tidak mau tua kan, pengen bercahaya terus, tampan terus. Coba nanti apa resep Rasulullah SAW. Insya Allah akan kita singgung dalam pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.